Bagaimana kita bisa membaca peluang itu gitu? Sebenarnya peluang itu kan muncul atau datang dari masalah. Hal seperti itu. Dan apakah koran juga sekarang menjadi masih menjadi sumber berita yang dicari, atau orang sekarang sudah banyak berganti ke media online ya seperti itu? Kalau untuk saat ini ya, di mana internet dan sosial media sekarang sudah sangat berkembang pesat. Selama jatuh bangun itu akhirnya memberanikan diri untuk memulai bisnis. Nah, yang pertama tuh apa bisnis yang Bang Indra buat? Jadi yang pertama itu saya belajar itu bareng sama teman-teman kantor tuh, berdua buka bakso. Ngomong-ngomong tadi bahwa sudah menjalankan bisnisnya dari 2016 dan kemudian sustain sampai sekarang, berarti ada nggak sosok-sosok yang mungkin menjadi inspirasi gitu? Bagi saya sih sosok inspirasi kalau mungkin tokoh kali ya. Tokoh lah. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Tara di The Cita Talks, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Bang Indra. Halo Bang. Ya, terima kasih. Luar biasa. Iya, ini kita cari waktu sampai beberapa kali baru bisa ketemuan ya. Iya, betul. Buat ngobrol. Gimana Bang, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tara gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan gimana 2025 sejauh ini? 2025 ya memang lebih ekstra sih. Ekstra apa? Harus lebih ekstra 2025. Oke. 2025 ya. Wow, luar biasa nih. Oke, thank you banget nih, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih mungkin tentang bisnis dan lain-lain. Tapi sebelumnya mungkin penonton di rumah dan teman-teman di rumah pengen tahu dulu nih, Bang Indra itu sebenarnya lahirnya di mana dan kemudian dibesarkan di mana? Boleh nggak sedikit di-sharing ke teman-teman di rumah? Oke. Ya. Saya itu lahirnya di Dumai ya. Dumai itu salah satu kota di Provinsi Riau ya, mungkin kalau Tara tahu. Kemudian SD-nya saya sempat di IKPP di Dumai, kemudian pindah ke Batam. Iya. Di SD 015 di Baloi. Oke. Kemudian SMP-nya saya SMP 6. Oke. SMA-nya saya SMU Kartini di Batam. Jadi ya lebih banyak memang dari kecil sampai besar. Cuman saya kuliahnya ke Bandung. Oh, di Bandung. Saya kuliahnya di Bandung. Oke. Salah STMIK Amik Bandung. Jurusan apa tuh pada waktu itu? Saya ngambil D3-nya Manajemen Informasi, S1-nya Sistem Informasi. Oh, oke. Nah, penasaran nih, kok dari Dumai pindah ke Batam, kemudian pilih Bandung tuh ada alasan nggak tersendiri? Oh iya. Jadi kita pindah dari Dumai itu ikut orang tua tuh. Iya. Tara. Iya. Jadi orang tua saya kan PNS ya kan. Oke. Jadi pindah kerja ke Batam, jadi kita keluarga ikut lah. Ya kan. Kemudian kenapa dipilih kuliahnya di Bandung? Iya. Karena memang waktu SMA-nya kan lagi hobi-hobinya main musik kan. Betul. Jadi pengen mengembangkan hobi sebenarnya di situ. Oke. Ya sempat kursus di salah satu tempat kursus yang di Bandung itu Purwacaraka. Oh, Purwacaraka, oke. Saya ngambil kursus drum waktu itu di situ. Wih. Ya, gurunya itu zaman itu kalau nggak salah saya namanya Marcel. Marcel? Iya. Bukan yang Marcel penyanyi itu kan? Iya. Iya. Oh, dia? Iya. Serius? Iya. Wow. Ya, itulah. Dan kemudian apa yang dipelajari di drum itu? Ya, dapat Keseimbangan, ilmu basicnya ya, baca partiturnya gitu. Oke. Ya, kemudian ya lebih banyak tahu tentang secara teori ya, kursus. Kalau dulu SMA kita cuma main ya otodidak aja gitu. Kalau di kursus kan ada baca partitur seperti itu. Oke. Begitulah. Oke, berarti secara nggak langsung ada jiwa seninya juga nih ya, Bang Indra ya? Adalah dikit-dikit. Ada. Oke. Dan pengalaman di Bandung itu apa yang Bang Indra dapatkan sejauh berkuliah dan mengenyam pendidikan di sana? Di Bandung saya memang hanya khusus untuk terakhir awal-awal memang saya lebih banyak ini ya
kurang fokus di kuliah, tapi Iya. ya kemudian dapat nasihat dari orang tua untuk lebih fokus, jadi ya Yap. makanya saya lanjutin lagi tuh dari D3 ke S1. Yap. Aja jadi ya udah fokus kuliah aja terakhir. Oke, oke, dan akhirnya di kuliah itu lulus, kemudian balik ke Batam. Balik ke Batam, ya diminta untuk kembali ke Batam, bekerja di Batam. Oke, tapi sebelum kita jauh tadi, apa yang menjadi mungkin nilai-nilai yang Bang Indra dapatkan dari orang tua yang diajarkan sampai akhirnya bisa mau ini mempunyai motivasi dan semangat untuk mengenyam pendidikan yang lebih jauh lagi seperti itu? Waktu itu orang tua saya sih sangat berharap ya, Ya. sangat berharap untuk saya bisa menyelesaikan kuliah dengan nilai yang baik ya. Oke. Dan kalau bisa jangan sampai kuliahnya putus Putus. di tengah jalan. Oke. Jadi itu harapan orang tua yang sangat saya pegang ya, jangan sampai saya mengecewakan orang tua waktu Ya. itu. Yap. Dan alhamdulillah memang akhirnya saya selesaikan juga S1-nya itu. Oke. Dan akhirnya balik dan kembali ke Batam dan berkarir di Batam ya sejauh itu ya. Berkarir di Batam dan lumayan beberapa perusahaan yang udah pernah saya bergabung ya di situ. Oke. Dan akhirnya di situ juga banyak apa yang perusahaan pertama yang mungkin tempat pertama kali Bang Indra berkarir seperti itu. Kalau perusahaan pertama Masih saya ingat nggak gitu? berkarir itu masih ingat saya. Saya berkarir pertama itu di Tribun Batam. Oke. Sebagai Sebagai bagian, saya, kalau nggak salah saya bagian dokumentasi ya, kalau nggak salah saya lupa saya bagian apa. Tapi ya memang nggak lama waktu itu di Tribun Batam. Ya. Kemudian saya pindah ke bagian ke Koperasi Telkomsel yang dipekerjakan di Gerai Halo waktu itu. Oke. Ya, sebagai apa ya, admin lah. Oke. Ya. Apa yang menarik di kita balik lagi ke tadi di Tribun itu ya. Berarti bekerja sebagai orang yang berada di balik layar seperti itu ya. Betul. Apa yang keseharian yang mungkin dilihat bener nggak orang tua wartawan seperti dikejar-kejar mencari berita dan dikejar deadline itu seperti itu kehidupan yang dialami nggak oleh Bang Indra? Ya lumayan ya. Kita kerja di media itu masuknya sore, pulangnya tengah malam. Apalagi saya itu yang bagian terakhir sampai nunggu halaman 1 selesai. Oke. Ya, jadi kalau halaman 1 selesainya jam 2, ya udah jam 2 kita pulang. Oh, berarti di printnya dari belakang koran itu? Karena halaman 1 itu kan headline harus yang bisa menarik untuk pembaca. Orang mau beli korannya gitu. Oke. Zaman dulu kan koran masih ini ya, masih sangat banyak dicari ya? ya orang untuk mencari berita. Oke. Dan koran itu harus mengejar jam tayang ya, deadline seperti itu ya. Ada kejar-kejaran juga. Yang saya lihat sih, ya beberapa kali juga ada mengantarkan wartawan ke lokasi di mana mereka harus mencari informasi. Pernah juga, ya dengan kendaraan operasionalnya Tribun waktu itu. Dan ya itulah. Oke, dan merangkap juga sih di situ. Diminta tolong nganterin wartawan, ya yuk gitu. Kan. Tapi yang menjadi menarik adalah berbicara mengenai media ya tadi ya gitu. Kebanyakan kan sekarang juga media sudah banyak orang beralih ke media digital seperti itu. Dan apakah koran juga sekarang menjadi masih menjadi sumber berita yang dicari atau orang sekarang sudah banyak berganti ke media online ya seperti itu? Kalau untuk saat ini ya, di mana internet dan sosial media sekarang sudah sangat berkembang pesat ya. Jadi ya siapapun bisa bikin atau memberitakan kan. Iya, betul. Karena akses sosial media yang luas ya. Punya akun sosial media ya kan. Kejadian apa tinggal direkam gitu kan. Udah bisa jadi berita ya kan. Tapi kalau dari sisi jurnalis yang sebenarnya kan juga ada ketentuan-ketentuan tuh yang harus diikuti ya. Misalnya apa ya, salah satu ketentuannya itu tidak boleh
menyebutkan nama tersangka misalnya betul. gitu harus inisial gitu. Betul. Nah, itu kan salah satu kode etik yang harus Dilakukan dijaga. ya. Iya, gitu. Oke, dan luar biasa. Setelah itu baru berpindah adik ke perusahaan yang lain ya. Tadi perusahaan apa yang kedua? Sempat di Gerai Halo, Ya. kemudian di Indosat, Indosat juga. pernah kemudian ke Wigo, kemudian saya pernah ke perusahaan solar industri. Oh, solar Iya, industri. CNGM tuh CNG. namanya. Saya Nangga Galang Mustika itu. Woi Keren deh. banget sih. Tapi sebelum ini menarik ya teman-teman. Artinya gini, sebelum ketika berpindah-pindah itu kan kalau kita lihat bahasanya nih anak-anak sekarang kan kutu loncat kata dia gitu. Lu baru 3 bulan misalnya pindah 6 bulan pindah 3. Sebenarnya apa sih yang men-trigger atau yang membuat mungkin teman-teman yang muda ya yang Gen Z ini bekerja lebih ke lompat-lompat pindah-pindah, sebenarnya apa sih yang dicari gitu, tujuannya apa seperti itu? Kalau saya dulu waktu sebelum merit itu tujuannya untuk mencari posisi amannya apa sih? Karyawan tetap kan. Oke. Nah, yang dicari dulu itu gitu loh. Udah dapat itu, kemudian carinya apa lagi nih? Posisi gitu. Posisi kalau bisa naik. Jadi kalau pindah itu usahakan posisinya lebih baik atau lebih di atas lagi gitu. Oke. Nah, makanya kita harus pindah gitu loh. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya sebagai HRD seperti apa melihatnya? Kalau dari sudut pandang HRD sih, saya mungkin kurang ini ya, karena belum pernah jadi HRD. Tapi kalau secara interview anggota gitu ya, kalau misalnya perpindahannya dalam waktu yang singkat gitu ya, misalnya kerjanya nggak sampai setahun atau hanya cuma hitungan bulan, ya mungkin ada something ya kan yang kita harus tanya lagi nih, kenapa cuman hanya berapa bulan di sini gitu ya, mungkin dia bisa ngasih alasan apa gitu ya. Ya kalau minimal itu kalau mau pindah ya setahun ke atas lah. Setahun ke atas ya. Supaya track record-nya juga bagus. Oke, supaya track record-nya juga bagus, benar-benar. Dan kemudian tadi pola-pola bekerja seperti itu yang kemudian dilakukan oleh Bang Indra, akhirnya apa sih nilai-nilai yang dipelajari di dunia kerja itu sehingga sekarang bisa berani untuk mau memulai atau sudah mengembangkan bisnis yang ada sekarang seperti itu. Nilai-nilai apa yang didapatkan pada waktu itu? Sebenarnya sih kenapa sih tertarik untuk mencoba di bisnis itu adalah pengalaman hidup juga sebenarnya. Pengalaman hidup ya. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan. Ya. Jadi status sudah permanen gitu ya. Terus dengan tiba-tiba ya, kita nggak tahu ya. Kita kena PHK gitu ya. Sempat kena badai PHK ya? Pernah kena PHK dan tanpa diberi ini ya, pesangon waktu itu. Jadi di situ saya mikir, wah kalau misalnya tiba-tiba nih saya ngalamin kejadian kayak gini lagi nih, saya nggak punya bumper lah bahasanya gitu kan, nggak punya cadangan pemasukan lain nih gitu. Jadi dari situ tuh saya mikirnya tuh, saya harus ngerintis nih di titik itu ya. Di titik itu harus punya something untuk sebagai ada pemasukan lain lagi gitu. Jadi jika terjadi suatu waktu entah kita di PHK atau apapun itu, kita masih punya cadangan pemasukan yang lain. Ini kondisinya ketika ini sudah berkeluarga apa belum? Sudah berkeluarga. Justru karena udah berkeluarga itu mikirnya ke situ. Kalau masih single aja kita kan, ya udah ya gitu. Tapi apa yang membuat Bang Indra berani untuk menerima kegagalan itu gitu? Apakah sempat depresi mungkin atau sempat putus asa juga ketika di kondisi itu? Dibilang waktu awal-awal ya pasti shock dan kecewa ya. Karena di situ sih hampir 3 tahun di situ. Tapi ya udah, hidup masih terus berjalan kan. Betul. Untuk apa kita lihat lagi yang ke belakang gitu. Kita lihat ke depan gitu. Dan jangan pernah merasa
putus asa Yap, jika terjadi sesuatu yang buruk menimpa kita. betul. Karena kita nggak tahu ke depannya atau hikmah di belakang itu apa gitu. Mm-mm. Menurut saya sih hikmah yang kenapa saya dari kejadian itu Ya. saya bisa pindah ke perusahaan yang lebih baik lagi. Dan Benar. dengan posisi yang terus meningkat. Oke. Ternyata mungkin itu hikmahnya gitu loh. Jadi kita jangan pernah ini dulu lah, down dulu ya, mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri, tapi habis itu ya udah semangat lagi. Oke, jadi ada pelajaran yang bisa diambil lah di setiap kegagalannya gitu. Pastinya. Oke, karena kadang teman-teman yang muda-muda ini terutama ketika dia, terutama di umur-umur yang quarter life crisis ini ya, yang di umur 20-an, merasa bahwasannya dia sudah bingung untuk melakukan sesuatu karena tadi ya banyak tuntutan juga, banyak apa namanya pressure dari keluarga dan lain-lain, sehingga dia juga merasa bahwasannya dia nothing to do lah, dia nggak tahu harus melakukan apa seperti itu. Sebenarnya juga tidak baik juga ya Bang ya. Intinya sih terus bergerak aja. Terus bergerak ya. Ya apapun itu, gitu. Yap. Yang penting kita melakukan sesuatu. Yap, Jangan pernah stuck aja. betul. Ya jangan pernah diem aja atau stuck aja. Hmm. Enggak, kita nggak akan jadi apa-apa. Oke. Walaupun apapun yang terjadi, terus gerak. Ada aja yang penting kita lakukan. Heeh. Gitu aja. Oke, luar biasa. Dan akhirnya selama jatuh bangun itu, akhirnya memberanikan diri untuk memulai bisnis. Nah, yang pertama tuh apa bisnis yang Bang Indra buat? Kalau yang pertama itu, kalau mungkin Tara mungkin ketawa mungkin. Apa itu? Jadi yang pertama itu saya belajar itu bareng sama teman-teman kantor tuh, Iya. berdua Ah, buka bakso di Poltek ini. Di Poltek. Di Poltek Batam ini? Iya. Oke. Tapi kita waktu itu kan kita nggak punya ilmu bikin bakso tuh. Iya, Jadi kita sewa tempat, kita siapin etalasenya gitu ya. iya. Terus kita ajak tuh tukang bakso yang motoran. Jadi kita ajak jual di situ, bagi hasil. Ya gitu. Waktu itu bisnis yang pertama itu. Kalau saya ingat-ingat itu, ya kita etalasenya paling belakang tuh. Iya. Yang depan-depan kan udah pada yang duluan Yang isi, iya, ini iya, ya, yang udah lama mungkin jualan di situ. Oke. Jadi etalase kita tuh yang paling belakang gitu, Di kantin? di kantin. Oke. Lancar? Lancar, sempat lancar. Oke. Cuman ya ada something lah, mungkin ada miskomunikasi teman saya dengan yang si tukang baksonya. Ya itu yang pertama itu. Oke. Tapi nggak kapok ya, Bang? Nggak kapok. Nggak kapok, Masih juga lagi nyoba, lagi bisnis, lagi coba, lagi bisnis. Apa yang kedua? Kemudian yang kedua apa? Setelah itu Hmm. apa ya yang pernah saya bisnis ya? Pernah juga tuh sih jualan mancis elektrik. Oh, oke. Waktu itu lagi on-onnya tuh mancis elektrik tuh. Lumayan sebulan 1 juta. Oh iya. Iya omsetnya. Punya reseller lagi 2. Oh iya. Lucu Wah, itu. luar biasa. Iya, dapat ini kan, dapat supplier barang itu kan. Iya. Udah bantu jualin gitu. Udah kita jualin. Mancis ya. Mancis elektrik tuh. Masih baru-barunya itu barangnya Betul. kan. Jadi Betul. wah banyak peminatnya rupanya gitu kan. Ya itulah yang kata kita nggak tahu kalau nggak dicoba ya. Betul, betul. Tapi Bang Yanto ini tipe bisnismen yang artinya banyak mikir, menyusun strategi, atau udahlah gue mulai dulu lah gitu. Masalah Kalau saya strategi sih belakangan. tipenya memang udah gas aja dulu. Gas aja gitu dulu ya. Kalau masalah strategi apa segala macam, learning by doing aja gitu. Oke. Setelah berjalan, setelah berproses, di situ baru kelihatan nanti. Biasanya begitu. Oke. Berarti memang sometimes juga kita memang modelnya model orang lapangan gitu ya. Artinya Yes. siap tempur aja ya. Tempur aja deh pokoknya. masalah cuan kayaknya nanti lah belakangan itu. Ini kita udah mulai dulu, kita udah tahu gimana marketnya, dan kemudian kepada siapa kita harus berhadapan, kita sudah tahu ya seperti itu. Nah, sebenarnya mental itu kan kadang tidak kita dapatkan ya di dunia pendidikan, di dunia sekolah seperti itu ya. Bagaimana membangun mental itu sih sebenarnya supaya terus ada di diri sendiri gitu. Ya untuk membangun mentalnya itu harus nyobain gitu. Cobain ya. Harus dicoba itu. Iya, Iya supaya mentalnya kebentuk kan. bentuk ya.
Karena teman-teman sekarang kan kebanyakan bisnisnya bisnis coming soon ya. Bisnis coming soon tuh dia bikin logo dulu, udah, kemudian dia bikin Instagramnya, habis itu sebulan tutup, nggak di follow up gitu ya. Atau dia bikin, misalnya yang mau buat restoran, dia udah bikin desain buku menu dan lain-lain, udah banyak digambar-gambar, akhirnya nggak jadi-jadi. Itu kadang kan ini juga ya, artinya apa sih yang membuat bisnis itu pelan-pelan harus jadi gitu. Karena kalau mentor saya bilang ya, katanya bisnis itu kalau mau jadi memang kita harus pikirin terus setiap hari gitu. Minimal ada apa yang kita pikirkan, ada apa yang kita dapat, kita tulis, kita catat. Kemudian itulah yang nantinya pelan-pelan menjadi fondasi kita gitu. Kalau Bang Indra setuju nggak dengan hal itu? Iya, itu ada betulnya juga gitu. Iya. Jadi begitu kita lakukan kan kita lihat nih Iya, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana gitu. betul. Nah, di situ kan sebagai dasar untuk membuat ya strategi tadi yang Iya. saya bilang. Jadi strategi apa nih? Iya. Kalau udah kelemahannya ada di sini, kita berarti kita harus kuatnya yang di sini gitu. Iya. Gitu salah satu. Oke, dan akhirnya tadi sambari berjalan, kemudian melihat peluang. Nah, ini kan yang pentingnya adalah berarti Bang Indra bisa dan mampu membaca peluang gitu kan. Kan nggak semua orang tuh kadang mampu memiliki kemampuan seperti itu. Karena contohnya nih di kondisi pandemi akhirnya ada mulai bermunculan bisnis-bisnis yang tadinya kita nggak tahu nih, oh ternyata sekarang sudah mulai banyak seperti itu. Nah, sebenarnya itu tergantung dari pola pikir kita, atau kita harus banyak juga belajar dari yang lain ya untuk menemukan bagaimana kita bisa membaca peluang itu gitu. Oh di sini ada peluang, oh di sini ada peluang, kita ambil, atau seperti apa? Sebenarnya peluang itu kan muncul atau datang dari masalah nih. Betul. Jadi orang, aduh, susah ya, mau beli makanan gitu ya kan. Yep. Itu kan masalah gitu. Yep. Tapi di sudut pandang orang lain melihat itu Iya, peluang. betul. Oh iya, kenapa nggak bikin jasa pengantaran aja ya, jasa pengantaran barang atau Iya, jasa betul. pengantaran makanan gitu. Betul. Jadi peluang itu kan datangnya dari masalah sebenarnya. Betul. Jadi ya itu cara nangkap peluangnya, salah satunya itu. Dan di setiap bisnis yang penting itu juga adalah konsistensi ya. Oke. Bagaimana untuk tetap bisa terus berjalan. Ya. Itu. Konsisten. Jadi, konsisten. Bagaimana terus mempertahankan konsisten dan semangat itu? Kadang kita kan manusia kan ada naik turunnya, ada mood-mutan gitu. Betul. Gimana tuh biar lebih tetap kita sustain gitu, semangat terus? Ya kalau di saat lagi down gitu Yap. ya mungkin kita bisa ibarat bahasa anak-anak sekarang tuh rehat sejenak lah ya. Kan? Rehat sejenak ya kan, habis itu ya udah mikirin lagi udah. Oke. Kayak mana lagi bagusnya ke depannya seperti apa gitu. Oke. Dan terutama di industri 4.0 seperti ini, di industri modern seperti ini, bisnis juga sebenarnya sudah sangat mudah ya dilakukan. Artinya di rumah pun sebenarnya orang bisa berbisnis ya. Betul. Online kan? Online. Betul. Online. Apalagi akses internet sekarang udah sangat mudah ya kita Iya. dapatkan dan Iya. sangat terjangkau gitu. Iya. Wow. Dan tadi berarti memang Bang Indra juga tipenya yang kalau yang kita dengar adalah bisnis itu kadang nggak harus sesuai passion juga ya gitu. Maksudnya kadang tadi kan dari awal lulusan dari sistem informasi, kemudian bekerja di media, bekerja di Indosat dan lain-lain, kemudian membuka bisnis bakso, itu kan sangat jomplang gitu, sangat jauh ya dari background itu. Itu artinya juga sebenarnya kita harus fleksibel ya sebagai orang, atau seperti apa? Bisa menangkap opportunity itu. Semua bisnis itu harus sesuai dengan passion ya, saya kira ya. Iya. Memang ada juga sih orang yang harus sesuai dengan passionnya gitu ya. Yes. Udah passion saya di sini, udah usahanya yang ini aja gitu. Ada juga tuh yang ya balik lagi karena dia ngelihat ada peluang tuh. Iya. Walaupun nggak sesuai dengan passionnya Iya. gitu. Oke. Ya udah. Ini ada peluang udah. Oke. Bisa nih kayaknya jalan, ya udah jalan. Jalan. Oke. Jadi tadi dari bakso, dari korek, kemudian lanjut lagi ke apa lagi nih yang nextnya? Sekarang kita udah ada beberapa usaha sih. Salah satunya yang udah kita rintis di tahun 2016 ya. Iya. Papan bunga Oke Floris. Papan dengan bunga nama Oke Floris. Oke. Mulai dari papan akrilik kita ada, papan
Kayu gitu. kayu juga ada. Oke. Ya, semuanya kita usahain kita ada. Gitu, semua. Oke. Apa-apa yang menginspirasi akhirnya ingin membuka suatu usaha papan bunga seperti itu? Sebenarnya ada ceritanya nih kalau papan bunga ini. Boleh. Gimana tuh? Jadi ceritanya itu adik saya Oke. kerja di salah satu bank swasta lah. Kemudian dia mendapatkan tawaran pensiun dini. Jadi ngajak saya duduk bicara gitu ya, minta pendapat saya nih bagaimana nih. Oke. Saya ambil nggak nih pensiun dini nih? Oke. Angkanya lumayan nih. Oke. Tapi kalau saya ambil, ntar saya kerja apa nih? Oke. Gitu kan. Jadi dari pembicaraan itu tuh, kemudian saya tangkepin, mau bisnis nggak gitu. Oke, kalau mau bisnis apa nih gitu kan. Dan dia memberikan ide itu. Papan bunga nih bagus nih katanya. Oke, kalau papan bunga kita coba analisa lagi nih gitu loh. Kira-kira kalau sebulan itu bisa keluar berapa papan sih? Iya, betul. Karena saya juga nggak mau kan kalau adik saya udah nggak kerja dia juga hilang pendapatan Betul, kan. betul. Tapi setidaknya untuk merintis di awal ya saya harus siap backup lah kalau bisnis ini nggak jalan gitu kan. Jadi kita mulai merintis itu lumayan sih. Dari 2016 dari ya? bawah maksudnya. Mulai dari bawah. Jadi punya modal juga waktu itu yang nggak gede-gede kali. Berawal dari sekitar 6 sampai 8 papan doang awalnya. Oke. Kemudian itu tiap weekend ya pasti? Ada yang make? Iya. Oke. Kita mulai dari angka papan segitu, kemudian waktu itu belum punya backup sendiri juga gitu ya. Sewa. Masih sewa backup orang gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada orderan malam tuh sih pulang kerja tuh nyambung rangkai papan. Membantu ya? Iya, kadang pulang sampai tengah malam gitu ya kan. Ya itulah. Dari awal itu ya memang ya lumayan berintisnya. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah di angka 100 papan lebih. 100 papan lebih, wow, luar biasa. Dan sudah banyak jenis-jenis papan juga ya. Tadi ada akrilik dan lain-lain ya. Dan itu sekarang mengcover area Batam saja atau seperti apa? Iya, kita cover area Batam aja. Cover area Batam dan sekitarnya ya. Sebenarnya papan bunga itu apa sih yang menjadi advantage atau nilai yang membedakan dari papan bunga yang lain, atau lebih mungkin kecepatan ya yang mungkin harus ditonjolkan seperti itu? Kalau kita sih orderannya itu harus secepatnya kita antar sih. Oke. Itu prinsipnya kita sih. Jangan sampai begitu orderan masuk kita lambat ngantarnya gitu. Nah, customer pasti kecewa gitu. Kadang di waktu yang mepet pun kita usahain juga tuh. Gimana caranya kita bisa antar juga gitu loh, secepatnya juga. Sekarang sudah ada berapa karyawan atau staff? Kita sih nggak banyak sih kalau papan bunga ya. Ada driver, ada perangkai ada 2 orang. 2 orang. Iya. Driver 1. Tapi kalau jobnya kita lagi banyak tuh, drivernya kita pakai driver cadangan juga. Oke. Oh, ada cadangan Ada juga. driver cadangan. Oke. Ya, artinya ini memang bisnis yang memang momen ya. Artinya momen-momen sekali seumur hidup ya, pernikahan. Ya, betul. Orang meninggal gitu, atau grand opening sesuatu. Itu kan menjadi momen yang sangat ini ya, apa namanya, berjasa ya dan berkesan bagi orang ya. Ketika diberikan papan itu, orang tuh juga merasa dihargai seperti itu ya. Sebenarnya nilai itu juga ya mungkin harus di-share ya ke customer seperti itu ya. Betul. Kan kita moto kita tuh terbaik, tercepat, dan terpercaya gitu ya. Oke. Jadi ya dengan moto itu kita berharap customer juga tidak pernah kita ya minimalisir lah, jangan sampai ada komplain gitu ya. Karena kita tahu nih orang kan kirim papan bunga itu kan sebagai apa ya, mewakili dari customer itu ya, untuk yang terrelasinya atau orang-orang yang terdekatnya lah.
Oke, jadi cukup menarik ya teman-teman ya untuk papan bunga itu sendiri dan itu kan cukup sangat common ya di Batam. Saya sudah juga melihat beberapa kalau misalnya nikahan pasti menggunakan papan gitu ya. Ya dan cukup inilah apa namanya, terutama kalau ada hari ulang tahun suatu instansi atau lembaga tuh pasti di pinggir jalan pasti pakai papan semua gitu. Memang ada beberapa perusahaan yang kerjasama juga dengan kita. Oke, berarti auto ya kalau misalnya ada acara pasti dipesan seperti itu. Iya. Wow, luar biasa. Dan papan bunga itu sebenarnya juga kan identik dengan ini ya, dengan keindahan seperti itu ya. Ada mungkin nanti Bang Indra penasaran bisnis lain yang mungkin masih berhubungan dengan papan bunga kira-kira? Selain papan Floris bunga, atau bakat bunga gitu kira-kira ya? bakat kita juga ada sih. Oh ada ya? Ada. Wow. Tergantung orderan aja sih. Kalau mau bakat ada. Ada ya? Ada juga gitu. Tapi memang benar-benar ada ini ya, di dalam diri tuh ada jiwa seni juga ya kayak dari tadi Jiwa seni drum, ada. merangkai itu kan perlu ada ini ya, inspirasi kan Iya, ya. betul. Perlu ada inspirasi. Nah ini menarik nih teman-teman. Dan setelah itu memang sekarang bertahan lah. Alhamdulillah sampai di 2025 ini dan seterusnya lah ya. Iya, Floris bisa lebih ini hampir 9 tahun. 9 tahun ya. Ada ini nggak, ada Instagramnya atau kalau mau Ada dihubungin gimana? Instagramnya oke.floris. Oke, The Floris ya. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa lihat di bawah ini lah ya, ada Instagramnya untuk Oke The Floris. Wow, dan menariknya tadi seperti yang Bang Indra sampaikan, kita mau sedikit menyerempet ke arah kehidupan keluarga ya. Barangkali tadi kan sempat disampaikan pulang kerja, kemudian juga membangun apa namanya Floris dan juga merangkai dan bekerja apa ya, ada side job seperti itu dan itu tidak capek ya gitu artinya atau gimana? Kalau untuk waktu itu, untuk di awal-awal sih, di awal-awal itu memang butuh effort yang lebih besar ya. Jadi karena memang kita pulang kerja sore, habis itu kita lanjut lagi untuk membuat papan bunga itu memang butuh effort di awal. Tapi begitu ini berjalan, seiring waktu ya kita udah mulai tuh pakai karyawan gitu ya kan. Ya effortnya kita tuh juga semakin berkurang gitu. Ya udah tinggal mantau aja, terakhir kan kita udah ada adminnya, udah ada ya udah semuanya udah pakai, ada sistemnya gitu ya. Jadi kita udah nggak terlalu masuk ke situ. Oke. Nah kapan ini juga menjadi penting ya. Kapan tanda-tanda seorang businessman harus mulai move on ke sistem seperti itu? Artinya kapan dia harus involve atau ikut campur di dalam bisnisnya? Kapan dia harus saya mungkin setengah persen nih, saya mungkin 30% dan saya mungkin sudah melepas penuhnya gitu tuh, ada nggak jeda-jedanya gitu? Balik lagi ketika kalau yang saya alamin ya, karena ini berawal dari yang saya cerita tadi, adik saya mengambil pensiun dini itu. Jadi otomatis waktu dia lebih banyak kan. Oh iya betul. Untuk menghandle bisnis itu gitu. Jadi yang memonitoring dan ikut memberikan terus laporan, memang di awal-awal itu nggak gampang ya. Termasuk saya juga harus support dari sisi dana ya. Karena dana kita juga terbatas, sementara kita butuh karena permintaan waktu itu naik kan. Ketika permintaan udah mulai tinggi, jadi sementara papan kita terbatas. Dan otomatis kita harus butuh tambahan papan lagi. Nah, gimana caranya tambahan papan ini bisa terrealisasi kan? Jadi saya tuh cari investor. Jadi kita pakai investor juga awal-awal itu. Penyumbang dana lah. Bertahap waktu itu investor. Teman, kemudian ada investor yang kedua, ada 2 orang lah investor, tapi nggak dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Ada fasenya. Investor pertama nambah papan sekian gitu ya. Terus kita lihat lagi nih demand-nya, permintaannya nambah lagi nggak nih? Ternyata nambah terus. Ya udah kita cari investor baru lagi gitu loh. Udah, habis itu kita bikin tambah papan lagi.
Oke. Sampai akhirnya kita lihat oke, rata-rata permintaan udah angka segini, di Mentoknya ya? angka yang aman udah Iya. segitu aja. Oke. Sampai sekarang 100 papan ya akhirnya ya? Ya. Wow, luar biasa. Berarti memang itu dilakukan bertahap ya, sehingga tadi seperti yang Bang Indra sampaikan, hingga berani untuk meng-hire karyawan, berani meng-hire admin dan lain-lain, itu tidak suatu proses yang instan ya. Kan kadang yang menjadi kesalahan ya, ini saya juga mungkin perlu dikoreksi juga, kadang ada orang yang dia baru membuat bisnis, kemudian dia sudah meng-hire kira-kira 10 orang gitu ya, kemudian dia tidak melihat kapasitas dari atau kekuatan modal dia seperti itu dan lain-lain. Itu sebenarnya sah-sah saja atau seperti apa gitu? Kalau memang di budgetnya kuat ya, Iya. dan udah memang ada anggaran yang udah disiapkan sih oke-oke aja. Oke. Tapi kalau kita nih yang merintisnya ibarat kata dari pas-pasan nih ya kan, dari nol ya kan, Betul. ya butuh waktu dan proses juga gitu Iya. sampai akhirnya kita udah bisa nih kita gaji karyawan nih gitu. Udah bisa nih kita gaji driver nih. Iya. Udah bisa nih kita ngambil backup nih kan gitu. Betul. Memang dari nol. Dari nol. Nah, ketika menggaji karyawan tuh, contoh ketika memberikan gaji tuh, merasa nggak kita tuh juga merasa utuh? Artinya kita juga membantu bukan hanya perut kita sendiri, cuman ada orang lain yang mungkin kita bantu untuk keluarga mereka dan lain-lain tuh, merasa ada kepuasan tersendiri nggak? Atau senang seperti apa gitu? Yang pasti seneng kita ngasih rezeki ke orang lain itu pasti ya. Iya. Apalagi kita punya prinsip ya, karyawan kita tuh bawa rezekinya masing-masing juga di situ. Iya, benar. Gitu. Benar. Itu aja sih. Jadi ada rezeki dia juga yang Betul. yang masuk ke kita, tidak seutuhnya punya kita ya gitu ya. Harus saling berbagi juga ya. Harus. Oke. Dan balik lagi tadi berarti tinggal ketika sudah menjadi owner dari Okefloor dan lain-lain, kehidupan berkeluarga mungkin bagaimana cara Bang Indra menyeimbangkan ketika Indra yang dikenal di ketika Indra dikenal di tempat kerja, Indra yang dikenal sebagai seorang bisnismen untuk pengelolaan florist, dan kemudian Indra yang dikenal di rumah tuh, bagaimana tuh membedakan kehidupan dari 3 tempat itu tuh pada waktu itu? Kalau bisnis waktu itu memang saya udah pisah ya. Iya. Waktu saya masih berkarir ya kerja ya Ya. kerja gitu loh. Ke bisnis ya bisnis gitu loh. Bisnis itu memang udah saya pisah, yang saya percayakan sama adik saya itu. Oke. Yang kita jadi paling dia ngasih laporan aja tuh kalau Ya. ya tiap bulanan gitu Ya. ya, atau ada problem apa Ya. gitu ya. Ya, secara bisnis begitu, tapi secara kalau waktu saya masih berkarir ya tetap kerjaan saya nggak terganggu gitu loh. Oke. Karena udah dipisah kan gitu. Terus paling saya membantu dari sisi marketingnya aja. Iya. Ya kita punya ada beberapa relasi gitu ya, kita pasarin aja tuh. Misalnya ketemu teman, ketemu relasi. Ini saya ada papan bunga nih. Besok-besok kalau ada acara, pesannya di saya aja ya. Itu aja paling. Tapi kalau kerjaan nggak ganggu. Nggak ganggu Iya, ya? udah hal yang sangat terpisah sekali memang. Udah. Oke. Jadi memang tetap ada waktu untuk anak dan keluarga Oh ya? iya pasti. Pastinya ya. Tapi memang porsi, apalagi terakhir saya berkarir itu kan di logistik ya. Iya. Itu memang kadang sih pagi pulang pagi sih. Oh iya? Iya. Jadi ketemu keluarga malah semakin Jarang? singkat waktunya. Gitu. Oke. Balik lagi tuh karena ya itu lumayan sih, perusahaan logistiknya juga memang butuh effort ya, karena dia ada 2 perusahaan baru ya. Waktu itu kan perusahaan saya yang pertama logistik itu belum terlalu menyita waktu ya. Kemudian saya diminta untuk membuat atau membantu membangun 2 bisnis baru, owner ya. Sampai akhir bisnis itu saya daftarkan di Kota Batam ini dan berjalan gitu. Nah, 2 perusahaan ini salah satunya itu yang paling banyak membutuhkan effort karena dia baru dan saya butuh orang-orang yang
untuk mendukung sistem yang baru juga. Oke. Karena perusahaan baru, kita bikin sistemnya juga baru dan pastinya problem-problem di awal itu kan banyak kan. Iya, betul. Jadi makanya sih itu nggak pernah meninggalkan kerjaan sebelum selesai. Oke. Jadi kalau kerjaan udah selesai itu baru saya tenang tuh. Jadi ya itulah kita kerjakan harus tanggung jawab ya. Betul. Jangan sampai pekerjaan itu ada masalah kita Iya. angkat tangan gitu. Betul. Jadi semua masalah harus kita bereskan secepat Betul. Wow, luar biasa. Nah, tadi berbicara soal relasi nih, gitu kan. Sebenarnya sepenting apa relasi di dalam membangun bisnis atau dalam menjalankan bisnis? Kalau link dan relasi itu sangat Ya. penting ya bagi kita nih orang yang bisnis ya. Ya. Karena dari link dan relasi itulah muncul orderan kan gitu ya kan. Dari link dan relasi Oke. muncul orderan. Betul, ya kan? betul. Kalau nggak ada link dan relasi kan ya Ya. manual lah kita masarinnya, mungkin di sosial media kah atau di Ya, mana. lempar jaring ketangkap ya, lu syukur-syukur gitu Dan ya. kalau link dan relasi itu dia secara emosional sama kita kan lebih dapat kan. Iya. Oh iya deh kemarin si Indra katanya punya Papan usaha bunga. papan bunga gitu. Order lah gitu. Nggak enak nih kalau mau pesan tempat lain kan gitu kan. Kalau relasi dan Iya, link itu kan ngaruh Iya, sebenarnya. betul. Ya itu sih. Oke. Jadi memang sangat penting ya link dan relasi yang harus memang kita punya. Apalagi Batam kan kotanya cukup kecil ya. Kecil. Kita ketemu siapa-siapa seperti itu ya. Dan itu ngopi di sini, ngopi di situ, ketemu orang gitu. Itu memang benar-benar untuk kita sebagai seorang yang bergerak di bisnis itu menjadi kewajiban lah ya. Artinya kita juga harus bisa membaur ya dengan lingkungan dan Ya, apalagi di bisnis yang ini nih Ya. persaingannya kan sangat ketat nih iya, dengan kota Batam yang kayak Tara bilang Ya. kota kecil ya. kota kecil ya. Ya, persaingannya juga semakin luar biasa ini Betul, sekarang betul. ini. Kalau saya lihat nih ini B2C lah ya, ke customer langsung ya. Wah, berarti Ada emang B2B juga kan? ada B2B juga ya. Perusahaan kan ada juga Oh, iya, yang betul. kerja sama kita. Dengan perusahaan-perusahaan ya. Wah, luar biasa. Ini menarik ya teman-teman ya. Yang memang mungkin juga teman-teman di rumah yang masih ragu-ragu juga. Ya bukan juga memang harus tidak langsung terjun ke bisnis, cuman perlu tahapan lah ya. Tadi mungkin kerja dulu sama orang beberapa tahun, kemudian ketika sudah Kumpulin modal ya kumpulin modal. Ya ketika melihat wah nih momentum yang tepat nih, boleh mungkin satu kakinya keluarin dikit ke bisnis atau masih di perusahaan. Cuman kalau misalnya udah kira-kira merasa aman, baru nekat lah langsung jor-joran ke bisnis juga nggak apa-apa seperti itu. Tergantung ini ya, itu. Tapi jangan ritmenya. langsung terjun ya. Belum ada ini ya, Iya, betul. hitung-hitungan yang Betul. akurat Iya. ya, langsung nyemplung gitu Iya, ya kan. betul. Udah deh, bahaya tuh ya. Bahaya kan? betul. Pernah nggak dikritik customer gitu, dikritik klien seperti itu, atau di komen seperti itu, komen negatif lah. Namanya kita bisnis, kita kan di jasa tuh ya. Iya. Itu pasti ada aja tuh ya. Maksudnya entah mungkin kita apa ya, lambat respon sedikit, nah, ya begitu ya, langsung ya macam-macam lah ya kalau bidang jasa ini. Oke. Pasti ada yang begitu. Oke. Dan bagaimana cara Bang Indra menghadapi itu gitu? Kalau misalnya kebetulan sih nggak pernah ngadepin langsung ya, kan ada admin ya. Jadi tapi intinya sih dan saya pesankan ke admin sih bagaimanapun untuk feedback customer yang komplain itu ya memang tetap harus menjaga bahasa yang baik ya. Iya. Dan kita nggak boleh terpancing. Iya, betul. Pokoknya beri mereka Ya. ruang untuk mereka sampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Betul. Kemudian kita jelaskan Betul. sedetail mungkin lah Iya. supaya mereka juga mengurangi rasa kecewa atau komplainnya. Oke. Luar biasa dan itu berarti memang sudah menjadi bagian servis lah ya dari papan bunga Service kita. Oke Flores ini ya. Betul. Wow, luar biasa. Berarti kalau ngomong-ngomong tadi
sudah menjalankan bisnisnya dari 2016 dan kemudian sustain sampai sekarang, berarti ada nggak sosok-sosok yang mungkin menjadi inspirasi gitu oleh Bang Indra dan akhirnya wah ini saya harus seperti beliau nih, seperti itu. Ada nggak dukungan-dukungan seperti itu? Kalau sosok inspirasi untuk bisnis ya, Yap. bagi saya sih sosok inspirasi kalau mungkin tokoh kali ya, atau Tokoh lah, tokoh. boleh tokoh atau keluarga mungkin, atau keluarga sendiri atau seperti apa. Ya. Kalau background keluarga sih sebenarnya malah nggak ada tuh yang bisnis kan. Iya. Background keluarga nggak ada yang bisnis. Oke. Ya, jadi kita aja nih yang melenceng nih. Kalau keluarga kita lingkungannya nggak ada yang bisnis ya. gitu sebenarnya. Jadi kalau ditanya siapa panutannya ya, paling kalau tokoh di luar sana ya, mungkin lebih ke siapa ya, yang bisnisnya Yang di ini atau mungkin pembesar perusahaan apa seperti itu, atau memang ya udahlah tokonya ya saya sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk panutan mungkin lebih ke Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno. Dengan umur Sandiaga segitu Uno, dia udah bisa free finansial. Betul, ya. Saratoga ya. Luar biasa itu. Ya, dia punya bisnis yang banyak ya. Betul. Dan secara finansial sudah dengan umur segitu udah bisa freedom biasa, ya. Freedom dia. Wah, luar biasa ya. Sosok Pak Sandiaga Uno nih teman-teman. Wah, keren-keren. Ini ngomong-ngomong ya, tapi Bang Indra nih juga punya podcast ya? Iya, punya podcast, tapi memang udah beberapa bulan ini kita vakum dulu nih. Oke. Iya. Kenapa? Ya timnya udah ini nih, timnya harus nyari tim baru lagi. Oke. Nama podcastnya apa nih kira-kira? Rumah Indra Official. Rumah Indra Official. Wah, luar biasa. Ini boleh juga di subscribe ya, nanti di follow juga. Tuh. Apa tuh ngebahas soal apa aja di sana? Kalau di podcast itu sih punya kita tuh lebih ngobrol santai aja sih. Ngobrol santai ya. Sharing ya, pengalaman hidup, usaha, atau apapun lah yang bisa menjadi inspirasi orang lain gitu. Wah, luar biasa. Lebih banyak ngobrol santai aja. Ngobrol santai ya. Ya kadang seharian kan mungkin sudah melakukan aktivitas, kemudian ketemu orang, kemudian ingin ngobrol lebih jauh seperti itu ya, dan pengen sharing juga ke teman-teman yang ada di rumah. Seperti itu dengan obrolan-obrolannya seperti itu. Obrolan warung kopi lah ya gitu. Ya. Obrolan warung kopi aja sih sebenarnya gitu. Iya. Oke, dan kemudian ada nggak Bang pesan-pesan sedikit untuk teman-teman di rumah, terutama yang muda-muda ini yang baru mau akan berbisnis, atau yang kurang motivasi untuk membuka bisnis, itu ada nggak saran dan masukannya? Saran saya sih mulai aja dulu. Mulai aja dulu, kemudian nanti. Yang takut-takut gimana tuh? Kalau yang takut-takut ya nggak jalan-jalan ya kan, stuck di situ aja gitu. Stuck gitu ya? Iya. Jadi ya harus berani memang. Harus berani dan harus konsisten ya. Konsistensinya ya, terus ya nanti berproses, kemudian ada evaluasi ke arah lebih baik lagi. Usahanya gitu. Oke. Luar biasa. Nih juga terakhir mungkin Bang Indra, dari saya, nanti Bang Indra juga akan melihat video ini terpampang di YouTube, tershow di YouTube mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Ada nggak yang ingin Bang Indra sampaikan kepada Bang Indra hari ini gitu? Yang ingin saya sampaikan, tetap semangat ya kan, tetap membuat ide-ide baru dalam usaha. Oke. Luar biasa. Thank you sekali Bang Indra sudah hadir di Decita Talk, dan kalau gitu saya cukupkan. Saya Tara. Saya Indra. Oke, sampai jumpa.